Oh, dia bilang memang udah ada perpecahan begitu katanya? Iya benar, sedang ada. Sebenarnya perpecahan itu tidak perpecahan begitu besar. Sebenarnya masalahnya kalau dipikir masalah-masalah kecil aja. Tapi memang kalau kecil kalau dibesarkan memang bisa besar. Jadi saya menahan memang terus terang saja. Saya nggak ingin ada perpecahan yang berkelanjutan, hal-hal yang terlalu sensitif. Terus terang hal sensitif itu ya dia bilang umpamanya udah terjadi perpecahan, saya nggak pecah. Saya kan welcome aja ya, welcome aja, nggak ada masalah. Itu menurut saya. Jadi makanya welcome aja saya apa yang membuat kita perpecahan? Kenapa kita harus pecah? Kenapa harus kita pecah? Ini kan jelas ya, barang jelas. Artinya sesuatu itu jelas. Kenapa harus pecah? Kenapa harus kita berebut-rebut? Apa yang mau kita? Tujuan kita, kalau tujuan kita kan satu, kita ingin hidup galanya baik, masa depan galanya baik, pertumbuhannya terjaga. Kan itu tujuan. Kenapa kita harus pecah? Saya selaku kakek, dia juga kakek kan begitu ya. Ya tujuan kita kan satu. Kenapa kita harus berpecah? Seharusnya kan saya bersatu. Benar. Jadi harapan saya bersatu sama dia untuk mendidik cucu ini, untuk mengasuh cucu ini. Tapi kalau dia bikin statement dia udah merasa gak enak kan sama saya, mau kan saya harus menjawab. Jawaban saya, ya kalau bagi saya sih merasa masih dalam kapasitas tidak begitu persoalan besar menurut saya. Kalau seandainya masih membuka hati, saya membuka hati, dia membuka hati, semuanya bisa saja. Tapi kalau dia udah berbicara begini gitu, saya itu tentu saya harus jawab juga. Kalau nggak saya jawab, nanti lain lagi orang. Yang cukup yang memberatkan pihak Om Dodi katanya terkait di hari kedua setelah meninggalnya Vanessa dan Mas Bibi, Om Faisal katanya sudah mulai membuka pembicaraan mengenai ahli waris segala macam gitu, yang mungkin dirasa Om Dodi masih di masa berduka, tapi Om Faisal sudah mungkin membicarakan itu. Mungkin seperti apa sih Faisal? Kenapa hal itu bisa terjadi kita pas sebenarnya kondisi seperti apa? Apakah benar di hari kedua setelah meninggal memang sudah membicarakan hal itu? Iya, saya akan melihat semuanya, melihat gelagat, melihat perkembangan. Jadi karena sama Dodi ini kan saya jarang. Jadi memang semuanya itu kita harus bergerak cepat. Karena dia tuh pertama jarang saya ketemu. Jadi saya jelaskanlah. Ada pihak asuransi menghubungi saya. Pak, dia asuransi. Tapi harus ada jelas hak perwaliannya. Ya saya sampaikan lah ke Mas Dodi. Waktu itu bukan hari kedua ya, hari berapa? Hari ketiga atau saya nggak tahu, bukan lah ya, bukan secepat itu ya. Salah saya. Dan juga supaya barang-barang di rumah itu bisa di-manage, artinya bisa dimentaris. Jangan ada yang ngambil ini, ngambil itu, kan gitu. Sebab kenapa? Yang pertama itu haknya Gala, kan gitu menurut saya. Nah, sehingga saya sampaikan kepada dia, kita kayaknya perlu bikin surat ini supaya bisa surat perwalian supaya bisa mengurus itu, nah saya. Ayah nggak apa-apa Pak Haji katanya. Oke. Terus setelah berjalan waktu mungkin beberapa hari, 5 atau 6 hari, saya bilang, Pak Dodi, bagaimana hak perwalian? Pak Dodi setuju nggak kalau saya jadikan perwalian? Oh setuju Pak Haji, nggak ada masalah. Oke. Kemudian berjalan waktu belum saya urus kan, udah hari berapa, udah nggak tahu hari berapa. Sebenarnya belakang saya tanya lagi, Pak Dodi, gimana? Saya urus lagi surat, uruslah Pak. Tapi Pak Dodi temanin saya, boleh saya teman. Saya urus lah. Waktu itu hari hari Jumat kalau nggak salah. Hari Senin saya telepon dia. Saya waktu di pengadilan. Pak Dodi bisa datang nggak ke pengadilan? Kenapa? Saya perlu surat ini. Saya bilang begitu. Pak Dodi bisa datang? Bisa datang dia, dibawa surat. Ya udah, masukin. Udah setuju dia untuk perwalian ke saya. Nggak ada masalah. Kan fine ya, baik-baik aja, hubungan baik. Nggak ada yang ada masalah. Saya bilang, semuanya saya bilang, Pak Dodi, ini barang di rumah banyak, ada juga barang endosan ini Pak Dodi. Jadi kita barang biarin aja dulu kayak gini ya. Nanti setelah tenang situasi, mana yang datang surat umpamanya endosan, orang itu kan nggak akan datang. Kebetulan ada surat satu, ada datang surat. Saya suruh buka sama dia yang buka. Saya antarin ke Mandiri. Dia buka surat itu. Ternyata isinya memang barang endosan itu berlian. Kalung sama rantai itu berlian, itu harus dipulangi. Itu ada suratnya, dia sendiri yang buka surat.
foto gambar berliannya ada, semuanya komplit, tanda tangan komplit, barangnya nggak ketemu. Kemudian saya cari-cari, ketemu barang. Ayo cepat. Saya ketemunya, anak saya ketemu. Ketemu, saya kasih kalah ke orangnya yang punya. Jadi karena hal serupa itulah makanya saya takutnya yang lain nanti ada endosan. Bahkan masih ada endosan satu lagi. Perjanjian duit udah masuk dari orang itu sekitar berapa ya? Adalah nggak tahu senilainya apa. Ya karena dia minta lagi orang itu duitnya saya kembalikan. Jadi saya nggak mau almarhum punya utang, saya tidak mau. Dan kemudian saya juga sama Mas Dodi saya nggak ingin cekcok. Jadi seluruhnya itu saya laporkan. Ada WA atas. Saya perlihatkan ini Pak Dodi. Ini Pak Nes minjam tas orang, ini ada WA. Tasnya itu. Ini orangnya minta dipulang. Bagaimana Pak Dodi? Pak Dodi jawab waktu itu 40 hari aja, di atas 40 hari. Tapi orangnya WA anak saya. Saya mau ambil katanya. Orangnya baik banget, orangnya orang jujur. Karena ada WA-nya barang buktinya, ya saya pulang. Pak Dodi minta 40 hari. Saya waktu itu Pak Dodi minta 40 hari, enggak selesai. Pak Dodinya sebentar itu udah pulang. Belakangnya nggak Pak Dodi, memang saya kasihin aja karena WA-nya udah bukti udah cukup, saya pulangi. Memang begitu saya. Jadi supaya maksud saya menyebut hal ini itu supaya jangan nanti semuanya plak, jangan begitu aja. Jadi secara bertahap gitu. Jadi nggak ada tujuan saya bukan saya jual mau saya masukkan duit kantong, bukan begitu. Pak Haji mungkin kan seolah-olah jadi masyarakat juga menganggap karena harta nikahi jadi terjadi ramai ini mungkin sebenarnya Pak Haji kan transparansi yang terjadi antara Pak Haji, Pak Dodi dan Pak Haji seperti apa ini termasuk mungkin bantuan-bantuan dari teman Vanessa dan Bibi yang masuk mungkin larinya kemana Pak dipegang adiknya Bibi seperti apa? Begini semuanya ya. Sebenarnya permasalahannya tumbuhnya bukan. Setelah saya laporkan tadi di pengadilan, dia udah ikut setuju. Ya. 2 hari setelah itu dia datang pulang. Dia meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial? Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial. Nilainya lebih dari 500. Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu. Saya diam aja. Oke, tidak ada masalah. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, peralihan katanya. Emosi enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasihin, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Saya nggak berprotes masalah uang. 530 juta loh. Kalau saya nggak salah tuh dengar ya dari anak-anak saya nggak protes. Biarlah, nggak ada masalah bagi saya. Tapi ya, yang jelas hak perwalian karena dia sudah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya nggak ada masalah. Duit 530 kan udah dapat. Saya nggak tahu saya bermasalah. Boleh tanya sama dia. Saya ribut-ribut sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal dia anak saya dia apa? Udah keluarga saya udah dihubungin. Ada orangnya menghubungi. Saya diam aja. Jadi berlanjut itu setelah saya tanda tangan surat, dia bilang saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak-balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Ya, saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini bilang saya.
anak yang saya beragam. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungan Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohong lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi, ya sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya enggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat sudah saya tangan. Saya ngomong begitu. Ya kita sama-sama pelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang manggil mau dipikir. Dia udah menang. Dia suruh berpikir. Surat sudah saya tangan kan? Udah dapat. Saya merasa dicurang. Dicurangin. Ah situlah. Dari permasalahan. Jadi sekarang dia akan berbohong dia. Di situ menurut saya dari awalnya ya sesudah itu enggak. Jadi kan gimana ya kalau dengan hal-hal seperti itu saya mau ngomong apa saya? Berarti di sini yang dikatakan Pak Dodi juga kemarin sempat mengatakan ketika sudah mengurus ini mohon maaf Pak Haji Fazil sampai memaki-maki mungkin karena ini alasannya Pak Haji. Saya nggak memaki-maki dia, saya hanya ngomong begitu sama dia. Gimana sih Pak Dodi? Kemarin kata Pak Dodi oke. Ya, saya ngomong marah, saya merah muka saya. Kalau sama, kenapa? Sudah selesai saya tangani. Saya nggak mau ribut banget waktu itu. Ya. Sebenarnya kalau saya ambil, saya sobek bisa. Tapi saya nggak mau nyobek. Karena kepala saya panas, tapi saya nggak mau terlalu jauh. Okay. Kalau saya sobek, dia bergerak. Nah, apa yang terjadi? Lu minta-minta kan uangnya 520. Saya nggak ada masalah, ambillah duit itu. Kalau memang menyediakan, ente kan begitu istilahnya. Tapi saya selesai ditandatangani, dia bilang perwalian lagi. Ya saya bilang, berarti Pak Dodi mau semuanya dong. Ya, secara tidak langsung. Saya tidak langsung. Saya kalau seandainya dia memang mau sanggup, kalau berita-berita saya dengar di selama ini kan banyak yang tidak puas kepala saya menerimanya. Bagaimana saya menyerahkan cucu saya ke dia? Ya. Kan saya sebelum itu Senin pernah bertanya sama dia. Pak Dodi anak berapa orang? Saya tanya, Puput berapa orang? Saya tanya. Sekian. Wah, itu maksud saya menanya waktu itu. Kalau seandainya anak ini dibawa oleh dia, keramaian dong. Anak masih kecil-kecil. Kan itu pikiran saya. Jadi, menurut saya harus saya perjuangkan anak ini agar anak ini pertumbuhannya jangan terganggu, perkembangannya jangan terganggu, kan begitu. Ya. Jadi apa ya? Jadi ya seperti itulah. Terus apa belum bisa kita membicarakan terkait transparansi yang disenggol sama Pak Dodi? Sebenarnya kalau misalnya kita tangkap sebenarnya dari pihak sana sebenarnya tidak ada transparansi gitu Pak. Saya nggak mau sebenarnya nyebut hal itu. Saya pikir dia akan berubah pikiran, tapi dia udah ngomong di wartawan. Iya. Uang 570 juta loh. Sekarang asuransi yang ada nih, asuransi yang ada kalau dinilai 113 juta, 20 juta, 500 juta, 18 tahun umurnya baru dia dapat keluar. Cuman itu yang tinggal buat segala. Dan duit di bank ini enggak tahu saya berapa. Itu harus ada surat perwalian dulu. Nah itu. Apalagi? Sumbang-sumbang orang kalau ada umpamanya 150 juta sekarang. Dari ongkos dari sana berapa? 23 juta. Kuburan berapa? 28 juta. Tenda berapa? Kan banyak yang saya bayar. Ya, Katakanlah habis separuh, tinggal umpamanya separuh. Apa uang itu harus dipermasalahkan dengan saya membantu anak, membesarkan anak, mendidik anak selama ini dengan jor-joran saya, duit saya. Ya, Kalau dia kaji rumah itu sekarang, itu duit saya tuh yang membayar kontrak itu separuh tuh. Tapi saya nggak mau nyebut selama ini, saya diam. yang ditinggali Vanessa dan Bibi. Iya. Tapi nggak mau saya. Waktu itu si Pebi bilang, Pak, udah dapat rumah Pak, tapi terlalu mahal. Berapa? Dia minta orang itu 70 setahun. Dia harus 2 tahun, 140. Bibi kan nggak banyak Pak, adanya cuma segitu. Kalau saya bayar dengan apa Pak? Tenang kau, nanti saya bantu. Saya bantu. Belum sebulan di situ. Dapat kejadian masalah, tahu nggak kamu masalah di Jakarta Barat? Ya. 300 juta saya beri duit sama dia tuh. Duit cash saya kasihin sama dia. Belum ada kelihatan ganti dari mana-mana waktu itu. Saya kasih duit 300 juta sama dia nih. Agar kasus kamu selesai, bayar pengacara. Manajer yang jemput ke rumah tuh, pas depan saya, satu kantong duit itu di depan di dekat duduk saya. Saya bawa dari rumah saya satu kantong duit 300 juta. Yang jemput ya dikasihkan waktu itu 250 juta, 250 juta ditinggal kalau saya nggak lupa. Yang jemput manajer waktu itu untuk agar kasus ini bisa diselesaikan. Ya. Kan jelas kan? Si Badodi kemana dia? Tapi Tuhan memang berpihak ke anak saya, nggak lama setelah itu dia dapat ganti. Dapat dari banning oleh dia.
Memang manajer juga yang membantu kalau nggak salah saya untuk mengusahakan dia dapat endorse, ambasador apa namanya, saya nggak ngerti. Jadi ganti duit saya. Tapi kan nggak sampai di situ aja. Kemudian pindah lagi, kan belum selesai. Tambah lagi, pindah lagi pengacara, bayar lagi. Kan bayar orang tua ongkosnya kan. Kemudian pindah lagi kan, berapa kali kan. Yang nalangin siapa dulu? Apa dia langsung aja? Wajib. Mobilnya nggak ada mobil. Pernah nggak kalian lihat di pengadilan mobil HRP? Iya. Itu mobil siapa lu? Itu mobil siapa tuh? Mobil saya itu. Dia nggak punya mobil, pakai bagi kamu dulu. Itu mobil saya itu. Jadi saya bantu anaknya jor-joran. Makanya saya bilang, kalau seandainya Pak Dodi ini tak pernah bertanya kepada anaknya, bagaimana sikap mertuanya kepada dia? Malu dia menanyakan harta ini, malu dia minta waris. Tapi dia nggak pernah, mungkin nggak pernah bertanya kali ya kepada anaknya, ya, gimana sikap mertua kamu? Bagaimana mertua kamu terhadap kamu? Kalau seandainya dia pernah bertanya, dia nggak bakal sampai hati menurut saya. Tapi sayang mungkin selama ini dia nggak pernah bertanya-tanya kepada anaknya bagaimana sikap mertuanya itu terhadap anaknya itu. Soalnya gelap mata gitu. Pak. Gelap mata, saya nggak ngerti ya. Kenapa? Kok jauh berubah anak saya? Kan kalau kita berubah sikap anak kita, pasti kita pertanyakan dong. Udah baik kok baik kan? Kok tiba-tiba baik kan sama kita, baik kan sama anak, berkirim duit. Kan dia sendiri ngakui. Ya. Kan ngirim duit kepada adiknya kan? Ya. Itu siapa belakang? Kalau kamu dapat duit, bantu adik kamu. Bantu papa kamu. Sayangin dia. Untuk apa hidup ini nak? Kita harus keluarga itu harus damai nak. Orang tua itu bumi langit bagi saya. Kalau bagi saya bilang begitu kepada anaknya, kepada anak saya. Alhamdulillah udah berubah. Tapi sekarang apa yang saya dapatkan? Semuanya itu. Kosong semua. Dia balasan dari dia. Apa ini? Dia minta lagi anaknya. Aduh. Terima kasih mana? Jadi sayang, seribu kali sayang, berarti selama ini dia nggak pernah datang ke anaknya dan menanya-nanyakan sikap saya terhadap anaknya. Kan seharusnya kita pelajari kan bagaimana mertua anak kita itu terhadap anak. Kasar kek, lembut kek, loyal kek, dibantu kek, kan begitu. Selaku orang tua yang baik, bukan kita datang ke situ, kredit motor saya nggak lunas, bukan begitu. Waktu beliin saya HP, bukan gitu. Tanya, bagaimana kehidupan kau? Siapa yang bantu kau? Mana kau dapat duit? Halal nggak duit kau dapat? Haram nggak duit kau dapat? Kan harus begitu. Harus jelas hitam putihnya dong hidup ini. Jangan asal-asal aja. Anak itu sampai mati tanggung jawab orang tua yang tahu. Walaupun dia bisa cari duit. Secara moral, akhlak dan budi pekertinya adalah tanggung jawab orang tua. Itu perlu tuh. Sampai. Bagi saya tetap itu. Anak tetap anak sampai kapanpun. Tetap anak saya. Anak saya didik sepanjang masa.